أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Setelah itu kita melanjutkan bab sifat sholat, yaitu hadisnya sudah ada yang nomor 321. Nah itu karena sudah 29 hadis keempat, tapi dengan mengakhir selesai dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Isyata radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an rawahin An-Nasa'i. Dari Aisyah, dia berkata, saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersolat dengan duduk bersila. Diriwayatkan dia oleh Nasa'i dan disebutkan dia oleh Ibnu Huzaimah. Keterangan, menurut riwayat yang tidak tersebut di sini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat demikian itu ketika sakit. Itulah para ibu hadis yang begitu pendek diberikan oleh Imam An-Nasa'i disebutkan oleh Ibnu Huzaimah. Pada utapan hadis ini, Siti Aisyah menjelaskan tentang keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan sholat itu sambil duduk. Para ibu, kalau berbicara mengenai sholat wajib, itu wajibnya itu sambil duduk. Karena ada bentuk ungkapan wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat. Maka dengan ungkapan itu berarti secara pokok sholat wajib itu harus sambil berdiri. Makanya pada pembahasan sebelumnya sholat wajib tidak boleh dilaksanakan sambil duduk, tidak boleh dilaksanakan di atas kendaraan. Kenapa tidak boleh dilaksanakan di atas kendaraan? Karena sholat wajib itu tidak boleh sambil duduk. Itu secara pokok. Nah, kemudian ada satu bentuk perubahan di dalam posisi ketika melaksanakan sholat itu harus ada perilaku, harus ada alasan. Kenapa posisi sholat sambil berdiri itu bisa dilaksanakan tidak sambil berdiri? Nah, bisa dilaksanakan itu kalau tidak ada kemampuan untuk berdiri. Jadi harusnya sambil berdiri, tapi tidak ada kemampuan untuk sambil berdiri, maka itu jadi rukhsah. Ada keringanan. Makanya ada kalimat al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan yang disebut dengan keringanan. Adinu yusrun, bahwa yang disebut dengan agama itu adalah mudah. Jadi ketika kita itu bisa sambil berdiri, kemudian tidak sanggup sambil berdiri, maka silahkan sholatlah sambil duduk. Maka mempunyai dalil pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tastati pakodan, pakin lam tastati pahajan. Kata Rasulullah, sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, maka sambil duduk. Ketika tidak bisa sholat sambil duduk, maka sambil berbaring. Ketika sambil berbaring sudah tidak bisa sholat, istirahat. Jadi dalil bu, bahwa kalau begitu sholat itu tidak bisa diwaktu. Jadi sholat itu tidak bisa diwakil. Kalau dia itu tidak sanggup, maka sesanggupnya. Boleh sholat dengan isyarat, boleh. Boleh sholat itu dia itu hanya bacaannya saja karena tidak mampu untuk melakukan gerakan silahkan. Begitu ya.
Nah maka ketika kita itu sholat sambil berdiri tidak sanggup, lalu kita sholatnya sambil duduk. Nah sambil duduknya itu apakah ada ketentuan sholatnya harus seperti itu? Nah di sini keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusoli murakinan, beliau itu sholat sambil bersila. Bersila di sini itu bu, murakinan itu menunggu arti mutarobihan itu, yaitu digambarkan bahwa kaki atau punggung kaki yang kanan berada di bawah paha yang kiri. Jadi punggung kaki yang kanan berada di bawah paha yang kiri. Betul. Kemudian punggung kaki yang kiri di bawah paha yang kanan. Tubuh mutmainnan dalam keadaan tenang, tentram, nikmat. Ya bahasa kitanya disebut ya duduk bersila. Bukan kalau duduk bersila itu pasti telapak kaki kanan berada di bawah kiri, paha yang kiri. Telapak kaki yang kiri berada di bawah paha yang kanan. Itu duduk bersila. Nah, ibu-ibu mengenai hal yang seperti ini, apakah memang harus begitu? Ketika berkaitan dengan sholat khusus sambil duduk, maka kembali bu pada dalil yang lain bahwa kalimat mutarobian ini bukan ketentuan bahwa duduknya harus begitu, tetapi duduklah berdasarkan mutmainannya, yaitu kira-kira tumaninahnya kita seperti apa. Apakah mau duduk secara silat-silatan atau mau duduk ketika kita posisinya seperti duduk di antara dua sujud mangga, atau kakinya hanya bisa diselonjorkan saja, sholatnya itu silahkan. Maka wajar kalau kembali lagi kepada dalil yang disebutkan oleh Nabi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kepada kalian satu bentuk perkara, maka laksanakanlah berdasarkan kemampuan. Nah, otomatis kan ada orang yang tidak bisa duduk di bawah, tapi dia duduknya itu memakai atau di atas kursi, maka tentu ketika duduknya di atas kursi, posisinya tidak akan sama dengan ketika dia duduk di bawah. Makanya silakan ketika di atas kursi juga mangga, posisi kita itu bu, ya seperti ini begini, kemudian taruh dan sujudnya itu berbeda. Ruku lebih tinggi, kalau sujud lebih bawah lagi, lebih rendah lagi. Ini bu yang bisa dilakukan ketika kita melaksanakan sholat khusus sambil duduk. Cuman pertanyaannya, kalau kita itu sholat harusnya sambil berdiri, tapi dilakukan sambil duduk, bagaimana dari segi bentuk nilai pahalanya atau nilai pahalanya itu? Lagi, jadi nilai pahalanya itu sama. Nah, itu satu lagi. Kalau dalam sholat sunnah, walaupun ibu itu sanggup sambil berdiri, jadi ibu itu sanggup sholat itu sambil berdiri, tapi dalam sholat sunnah. Bolehkah sholat dulu? Ada kalimat begini sambil berdiri, malas tapi sambil duduk, boleh. Silakan, tetap sholatnya sah, tapi ada pengaruh nanti pada nilai pahala. Gitu. Jadi bagaimana? Kalau ibu itu sholat sunatnya sambil berdiri, tentu nilai pahalanya sedikit. Tapi kalau sholatnya sambil duduk, padahal sanggup sambil berdiri, maka nilai pahala itu setengah. Gitu. Jadi biasanya 100, minimal jadi 50%. Itu bu. Jadi boleh yang sunat sambil duduk. Nah, di atas kendaraan sholat sunat berarti sambil
Duduk, maka ketika ibu melaksanakan sholat sambil duduk di atas kendaraan, bisa mendapatkan banyak pahala. Kenapa satu? Tapi dikarenakan tidak memungkinkan untuk berdiri, maka ibu sholatnya sambil duduk. Maka bu nilai pahalanya tetap. Ya kayak ibu kalau piknik ke Pangandaran ini, pergi jam 10 malam di perjalanan, kemudian ibu itu kan kadang-kadang tuh jam 3 pun masih di perjalanan. Boleh tahajud tuh. Jadi ketika ibu akan tahajud, bicara dulu sahabat yang ada di sampingmu. Kalau nggak ngomong, nanti diri aja ngobrol. Dan ngobrol menjadi HP. Gitu. Jadi ngomong dulu, maaf saya mau tahajud dulu. Bukan ingin dipuji, ibu sebutkan. Itu memanfaatkan waktu daripada bu di perjalanan kita itu ya ngobrol ke paruh lah ya itu pas jam 3 pingin tahajud silakan tahajud. Jadi tahajudnya tetap 11 rakaat tidak bisa dikosong. Itu ya bu ya. Karena yang 4 dari 2 tahajud dari 5 ini satu. Jadi kosong itu berlakunya hanya untuk satu wajib. Sedangkan sholat sunat tidak berlaku yang disebut dengan kosong. Apalagi selama di perjalanan, sholat sunat rawatib itu tidak ada semua. Kecuali sholat gitu ya. Jadi yang wajib semuanya tidak ada kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh itu masih ada. Tapi kalau bagi rawatib yang lainnya, maka ibu itu tidak ada. Kenapa? Ibu kan duhur asar disatukan, maghrib bisa disatukan. Kalau subuh enggak, subuh itu sendiri. Makanya bu sholat subuh itu oleh wajib tidak pernah ditinggalkan. Nah, sholat sunat yang lainnya itu ada syukur, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, itu masih ada. Itu. Tapi kalau sholat rawatib kaitan dengan isya, maghrib dan zuhur, maka ibu itu tidak ada ketika kita melaksanakan yang disebut dengan itu bu ya. Inilah diantaranya ibu-ibu yang berkaitan dengan sholat sambil duduk. Bolehkah sholat wajib sambil duduk? Boleh. Dengan catatan ada alasan. Alasannya apa? Satu, karena tidak sanggup berdiri. Alasan kedua, karena tidak mungkin untuk berdiri. Di mana tidak mungkin untuk berdiri ibu ketika melaksanakan sholat di atas kendaraan yang tidak memungkinkan untuk juga berdiri. Kayak ibu mau umroh, naik pesawat seberapa ibu? 9 jam, ya. Jadi 9 sampai 10 jam. Berarti kan ibu waktu sholat berada di atas, tuh pesawat. Mungkin nggak berdiri? Nggak mungkin kan? Maka silahkan ibu untuk melaksanakan sholat sambil duduk. Kemana arah kiblatnya? Mengikuti ke arah pesawat itu kemana menuju? Di mana kabarnya? bawah. Di bawah. Berarti jadi aja mungkin aja lurus kita tuh dengan kiblat saja. Yang menyebut itu kan berputar sebetulnya. Nggak tahu gitu. Yang penting kita beristirahat bahwa kita itu sudah menghadap ke arah kiblat. Maka bu fikih hadisnya bayanu kaifiyatis sholat di makom lebih hamil. Penjelasan bagaimana cara sholat orang yang duduk karena ada alasan. Jadi hadis ini dijelaskan tentang bagaimana sholatnya sambil duduk karena ada alasan. Bisa sambil duduk menunjukkan kaki, bisa jadi terserah silakan. Yang paling utama bukan cara duduknya, tapi berkaitan dengan sholat sambil duduknya silakan sekemampuan kita saja. Itu ibu, diantaranya hadis yang ke-320. Mengumus bilang. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajadataini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni rawahul arba'atu illa
illan nasaiya wal lafzu li Abi Dawud wa sahhahul Hakim. Dari Ibnu Abbas bahwasannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucap di antara dua sujud, Allahumma gfirli, yang artinya, hai Tuhan, ampunkanlah daku dan rahmati akan daku dan pimpin akan daku dan peliharalah daku dan karuniakanlah daku. Diriwayatkan dia oleh 4 kecuali Nasai, tetapi lafaz itu bagi Abi Daud dan disahkan dia oleh Hakim. Nggak ada? Itulah ibu-ibu hadis yang selanjutnya tentang doa duduk di antara dua sujud. Jadi ini menjelaskan disyariatkan berdoa duduk di antara dua sujud. Doa sujud sudah ibu pahami. Subhanallahil a'la, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ini. Ada juga subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Ya. Nah, itu misalkan ibu waktu sujud mau pilih yang mana. Cuman tidak ada contohnya kalau harus baca semuanya dalam saat sujud. Di sini pun sama Bu, duduk di antara dua sujud pun Nabi mengajarkan doa kepada kita. Sebetulnya banyak doa duduk di antara dua sujud. Maka ibu tinggal memilih mau yang mana. Ada doa duduk di antara dua sujud itu Bu yang sangat pendek, yaitu Robi Firli. Bisa satu kali Robi Firli ada dalilnya. Robi Firli. Itu mah biasanya kalau rusuh gitu kan ya. Ini cepat selesai begitu. Nah, di sini itu Nabi mengajarkan kata Abdullah bin Abbas, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini. Itu Bu ada juga Allahumma gfirli warhamni wajibuni wahdini warzuqni. Itu Bu, banyaklah relasinya. Silakan, selama itu hadisnya sahih, maka ibu bisa mengamalkan doa tersebut. Nah, dari isi doa ini, Ibu, yang pertama, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dosa yang mana, Bu? Dosa yang kecil, dosa yang besar? Ya, Bu, yang paling utama adalah dosa yang kecil. Tetapi yang disebut dengan Allahumma gfirli pun bisa juga tidak selamanya itu ada dosa yang besar. Nah, kenapa? Karena disebut dengan dosa itu kan tidak lepas dari dua. Ada dosa yang besar, ada juga yang disebut dengan dosa yang kecil. Maka ibu-ibu, dosa-dosa ini perlu dihapus oleh Allah karena kita selama beramal soleh ingin murni amal kebaikan kita itu betul-betul bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jangan sampai kejadian amal soleh kita terus kita lakukan, tapi ternyata di akhirat malah kita jadi mublis. Mublis itu jadi orang yang bodoh. Nah, dosa itu muncul kezaliman. Itu lagi, dosa itu muncul karena berkaitan dengan kezaliman. Kan ibu sudah paham, zalim itu ada 3 kan? Kita bahas kemarin, zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada diri kita sendiri. Apa penyebabnya munculnya zalim? Munculnya kezaliman itu karena syahwat gara-gara. Jadi kemunculan yang disebut dengan kezaliman itu karena ketika orang itu sudah banyak yang mengikuti syahwatnya, maka kezaliman akan merajalela. Kendalikan saja syahwat, maka kezaliman akan terhenti. Itu jadi ingin menghentikan kezaliman itu bukan masalah orang ini dihukum di penjara dan sebagainya, tapi pahamkan orang tersebut bagaimana cara mengendalikan yang disebut dengan syahwat. Kalau dia akan sanggup mengendalikan syahwatnya, maka kezaliman akan berhenti dengan sendiri. Itu Bu.
Tetap kedoliman mas tergantung kepada syahwat. Istri dolim kepada suami gara-gara syahwat. Suami dolim kepada istri gara-gara syahwat. Suami selingkuh, istri selingkuh, syahwat. Itu. Jadi kalau orang itu punya syahwat, dikendalikan oleh syahwatnya, gampang untuk hancurnya karena keilmuan dan keimanannya tertuntut dengan syahwat. Nah itu makanya kemarin sampaikan, kendalikanlah syahwat kita agar kita tidak melakukan kezaliman kepada siapapun itu. Itu. Maka untuk itu, karena kita namanya manusia tidak lepas dari yang namanya kezaliman. Minta kepada Allah, Allahumma firli, Allah ampunilah dosa-dosaku. Itu ini selalu dihayati kalau ibu kalau duduk di antara dua sujud membaca Allahumma firli. Dan kedua warhamni dan berikannya aku rahmat. Maka bentuk ungkapan warhamni di sini itu ibu di antaranya meminta bantuan kepada Allah supaya apa? Supaya semangat untuk beramal soleh. Allahumma firli, membersihkan dulu dosa-dosa kita. Warhamni, kemudian menghiasi diri kita itu dengan amal soleh. Dalam ilmu tasawuf malu ada yang disebut dengan taholi, ada tahalli, ada tajalli. Apa taholi itu? Membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita, dari amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang menyimpang dari agama. Itu pun taholi. Tahalli artinya menghiasi diri kita dengan berbagai macam amal kebaikan. Jadi taholi membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang disebut dengan tahalli menghiasi diri kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan tahajudnya, kalau yang sunat itu dengan saumnya, itu kan, kemudian ibu dengan sedekahnya, itu kan amalan-amalan sunat yang utama, tahajud, saum sunat, kemudian sedekah merupakan bentuk tahalli terus menghiasi amal. Ya kayak sebentar lagi kan ibu mau saum Arafah ya. Sampai kemarin itu ada pertanyaan sampai kurban itu yang lebih baik kurban itu tanggal 10, 11, 12 sampai 3. Ya. Kalau ibu ingin meraih amal yang paling dicintai oleh Allah itu 10 hari itu di sebulan itu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ketika orang itu beramal itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Amal apa saja? Gitu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal, jadi kan bulan Dzulhijjah itu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah. Itu kan ya. Nah, bulan yang paling dimuliakan oleh Allah di bulan Dzulhijjah ada khususnya, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka tanggal 1 sampai tanggal 10 itu itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Udah di bulan Dzulhijjah dilipat gandakan pahalanya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah amal yang paling dicintai. Nah makanya kenapa Nabi menetapkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang kurban tidak mengikuti itu tidak mengikuti yang kurban. Betul kan? Nah, kedua, Bu, tanggal 1 sampai tanggal 10 ada saum Arafah. Tapi antara tanggal 1 sampai tanggal 10 ada juga Senin Kamis. Jadi Senin Kamisnya pasti ada. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Begitu Bu. Itu hari Kamisnya pasti ada. Dan Bu berarti tanggal 9 Dzulhijjah hari Kamis Bu. 5 ini. Itu hari Kamis. Itu kan Bu. Hari Kamis Ibu silakan laksanakan sholat tanggal 9 Dzulhijjah. Kebiasaannya gimana? Dan dilaksanakan. Kan ini sudah biasa. Biasa tahu. Dan memang biasa tahu tidak tahu tempat pahala. Kalau biasa enggak, enggak itu. Kemudian
Ibu-ibu kalau 1 sampai 10 sedikit berapa? 2 ya? Atau ada 2 kan? Cuman yang keduanya itu jatuh pada tanah sebelumnya. Jadi cukup aja yang 1 yang dipakai setengah. Saum, Senin dan Kamis di antara 1 sampai 10 itu ahabun. Termasuk kurban. Bukan tidak boleh tanggal 11 12 ini bukan. Cuma lebih utama tanggal 10 di dalam itu karena 10 itu adalah tanggal antara 1 sampai 10 amalan yang dilakukan pada saat itu amal yang paling dicintai oleh makanya untuk kali mengaku tingkatkan ustaz tingkatkan untuk berkurban. Sekarang itu ada yang disebut dengan kurban itu hari Jumat. Orang suka bilang begini, itu sudah tanggung hari Jumat. Padahal kan ada rusuh dari Nabi. Barang siapa yang pagi-paginya untuk laki-laki melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, yang sholat Id, maka siang harinya boleh tidak Jumatan. Gitu. Jadi siang harinya boleh tidak Jumatan. Cuma cara upami utara biasanya yang ditanya ya. Kita hari itu juga tidak pernah Jumatan. Boleh, dia tidak Pertanyaannya ada sholat zuhur? Ada. Ada. Orang yang wajib Jumat pada hari Jumat ada kewajiban sholat zuhur? Orang yang wajib sholat. Orang yang wajib Jumat pada hari Jumat ada. Karena wajib makan. Itu kan? Jadi ibu sholat zuhur pun tidak ada. Harusnya. Ibu sholat Jumat itu bisa diganti dengan zuhur kalau sakit atau dalam perjalanan. Tidak ada dalil yang menjelaskan. Yang ketiga, kalau bentrok dengan sholat. Jadi ibu ya kalau dia itu tidak Jumat, tidak ada syariat untuk sholat zuhur. Kenapa sih? Oh, ada yang disebut dengan dalil itu rumah kuliah artinya dia itu bisa untuk dipahami dan lainnya begitu. Merujuk karena kebiasaan Ibnu Umar ketika datang pada bulan bertepatan hari Jumat, maka beliau itu tidak melaksanakan Jumat dan tidak juga sholat zuhur. Ibu-ibu kemana? Ketika ibu pagi-pagi melaksanakan sholat Id, maka sholat zuhurnya pun bagi ibu wajib. Jadi wajib sudah begitu dia. Lagi itu rukhsah yang memberikan kepada Rasulullah. Nabi saya ingin mencoba Jumatkan tapi terus ibu-ibu protes besar licik ibu. Bapak-bapak mengalami itu dalam beberapa tahun itu tidak sholat satu kali. Ibunya setelah 7 hari itu semua sholat. Ya, jadi ya. Sekarang ada kemana aku gali begitu. Itu. Jadi inilah di antara salah satu bentuk ungkapan gue rumah kadang-kadang dari itu tidak bisa dipahami oleh pikiran. Ya contohlah ibu kalau kita batal yang mana, bukan batal itu bagi apa penyebabnya?
Saat kita itu berwudu, yang punya dosa di sisi Enggak. saya itu dalam kan kita wudu itu penyebabnya dari sana. Tapi pada saat kita itu berwudu, yang tempat keluarnya itu tidak pernah tersinggung saat kita berwudu. Inilah dari makanya persyaratan disebut ungkapan agama Allah kullu makna kadang-kadang buku tidak bisa dipahami oleh pikiran selama ada dari laksanakan itu pakai dulu seharusnya sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4, sholat subuh rawatibnya berapa rakaat? 2, qobla ada qobla zuhur sholatnya 4 rakaat, qobla ada rawatibnya ada. Jadi waktu duhur mah ya waktu istirahat. Kalau yang bekerja ya itu kan waktunya capek untuk yang bekerja. Tapi waktu subuh mah baru bangun. Karena baru bangun harusnya subuh keempat. Yang ada pola, ada buka, ada. Tapi kenapa begitu? Dari ilmu yang menentukan seperti itu. Atau sudah itu. Makanya suami ibu kalau ingin mengikuti pelaksanaan kurban hari Jumat ikuti. Rumah tujuh mana? Asal siangnya melaksanakan apa? Paginya melaksanakan sholat. Tapi kalau paginya tidak ikut melaksanakan sholat id, maka tidak boleh dia menjalankan itu. Sebenarnya di masjid itu harus ada Jumat. Berarti yang laki-laki hari Jumat sholat id paginya, siangnya nggak duhur, hari Jumatan langsung asar. Oh gitu. Baru saja. Ya. Itu saya langsung. Itu benar. Jadi skipnya cuma sekali berapa tahun? Oh gitu. Sekali. Orang gitu beberapa tahun gitu. Kita pun berlaku untuk sholat berpikiran dengan yang berakhir di Jumat. Jadi berlaku untuk Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri ditempatkan dengan Jumat itu yang berada seperti. Karena itu Bu, yang disebut dengan sholat Id dalam Islam itu ada 3. Ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jumat. Jadi Jumat pun bagian dari Idul itu hari raya. Kan menurut kenapa sih yang wajib bisa dikalahkan sama yang yang kenapa sih ya dari loh ya gitu ya Bu ya, tapi di rumah tidak boleh harus syukur nah Ibu itu kali kan ya dia sibuk diri kita dengan kebaikan. Yang ketiganya tajal itu mengistiqomahkan. Istiqomah apa? Istiqomah menjauhi perbuatan maksiat. Istiqomah juga menjauhi perbuatan melaksanakan ketaatan. Jadi menjauhi perbuatan maksiat harus istiqomah. Kemudian kita mengendalikan yang disebut dengan melaksanakan ketaatan pun harus istiqomah. Ya kayak itu kan amalan yang biasa kita istiqomahkan Bu, insya Allah ketika kita tidak melaksanakannya nilai pahala tetap ada. Ya kayak ibu kan pengajian dari Rabu ya, tempatnya alhamdulillah bisa pindah-pindah. Kenapa? Karena setiap tempat yang kita tempati itu akan bersatu di hadapan Allah. Jadi bagus Bu, Ibu. Jadi kita ngaji kadang di pendopo, kadang di resto itu Bu semuanya dari mulai Tuhan tempat kudusnya hidup itu garanti kita. Tempat kudusnya itu makin ya. Ya kayak ibu di sini, jadi kayak di kelas itu. Iya. Tetap di sana. Boleh di sini. Betul. Ketika kita di pendopo, sisanya gitu. Yang ada itu kan jadi berat. Ini ibu tidur kan? Tidur karena ada alasan. Alasan tidur tetap nilai pahala pada itulah itu biasa. Ibu tahajud tiap malam, satu saat ibu kesiannya tetap
kepala tahajud yang menghadap. Ibu Senin Kemis sudah terbiasa, kebetulan Senin kemarin merah, kemudian juga nggak logis, ada bunyi gitu, itu termasuk untung efeknya nggak terebut. Nah, tapi bukan Senin Kemis biasanya, kalau Senin Kemis itu masih pahamnya itu Bu ya, ini disebut dengan warna. Kemudian Bu, kalimatnya wahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Apa Bu wahdini itu? Bisolihil a'mali wa taufiqni ala dinil haqqi. Berikanlah aku petunjuk untuk beramal soleh dan tetap istiqomah menjalankan agama yang benar. Itu kalimat wahdini. Jadi berikanlah aku petunjuk untuk beramal soleh dan tetapkan aku agar tetap melaksanakan agama yang benar. Itu kan Bu. Jadi memang ketika kita beragama menjalankan syariat agama harus tetap istiqomah. Karena menjalankan agama itu goda begitu. Jadinya begitu. Hanya Bu kayak ngaji bobo itu yang menghalangi itu. Ngaji aktivitas terus, maka aktivitas pada gerak itu nanti apa pun yang menghalangi. Maka itu rasa maaf. Ya, itu rasa maaf. Biasanya yang menghalangi itu untuk hati ibu walaupun dalam keadaan capek bisa di untuk tempat ini. Yang paling jelas yang sedikit itu aja. Itu menjadi kurang keras itu begini. Sekarang bisa saja sampai kamu dari sana memang mau bersertifikat. Kemudian Ibu ada lagi paling akhir wa'asini dan selamatkanlah sehatkanlah aku dari apa Bu? Minal balai wal fitani fitnaini, yaitu dari ujian di dua alam, ujian di dunia dan ujian di akhirat. Itu Bu makna yang disebut dengan kalimat wa'asini. Jadi al-afu itu Bu asalnya memaafkan. Al-afu itu asalnya juga mengandung arti Bu sehat, tapi sehat itu sifatnya ukhrawi. Pada kalimat alhamdulillah sehat walafiat. Sehat itu itu Bu sehat fisik. Kalau afiat itu rohani. Jadi asihatu itu sehat jasmani. Sedangkan kalau yang disebut dengan afiat itu sehat rohani. Makanya di sini pun diartikan wa'afin itu sehat dari ujian-ujian, selamat dari ujian-ujian yang berada di di dunia dan di akhirat. Apa yang kaitannya dengan ujian di dunia? Ibu menghadapi berbagai macam masalah yang harus berusaha untuk menghadapinya dengan kesabaran. Seperti Bu, sabar kesehatan rohani. Itu lagi, sabar untuk kesehatan. Nah, ketika Ibu menghadapi masalah, Ibu usaha berarti rohani. Betul. Tapi ketika Ibu menghadapi masalah, ternyata Ibu itu haram suwabha. Itu berarti Bu kita itu rohani kita dalam keadaan tugas. Ini Bogor itu mencukupi. Dan kemarin tadi gue dapat kirim ini contoh-contoh orang-orang yang suka bilang sih. Ternyata betul kata Bogor, salah satunya orang bijak itu hatinya pun dalam keadaan kerasa. Dan bukti hati dalam keadaan kotor, orang yang dibahasnya rata-rata dari laut muka pun bilang. So kalau orang sedang menceritakan kejelekan aku yang kurang bukan ini. Orang uji bahas itu ibu kita di laut muka juga bisa di laut gede gitu. Jadi dia harusnya sudah menafsirkan. Itu kan jorok dari kotornya hati sesuatu. Kalau membicarakan kejelekan orang, rata-rata orang yang mengobrolkan kejelekannya pasti bersih wajah ini.
keluar kata-kata yang membenci, wajahnya pun itu Jelek. cuma itu kalau ada orang yang bilang gitu, dia mengumum, saya tidak kondisi ini itu, jadi wajahnya saja kelihatan sudah Jelek. itu pengaruh dari hati. Jadi kalau ibu menyampaikan kebaikan seseorang, mengucapkan kebaikan orang, pasti ekspresi wajah itu juga. Karena yang ada pakainya ini. Bahwa yang bicarakan kejelekan ya wajah itu. Bila perlu merah, bila perlu itu hanya kata bahwa hati katanya maka ada sesuatu mungkin ya. Lalu itulah ini warna ini sampai bu ada disebut dengan warna dalam gayanya ada kalimat ini rizki yang menunggu ilmu pasangan buat mendapatkan hal yang penting di dunia diberikan rizki yang baik dan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Itu ibu akhlaknya yang berkaitan dengan doa duduk di antara dua sujud. Boleh ibu silakan mau baca ini Allahumma firli warhamni wahfini wa ini kalimat wajibni ada lagi kalimat wajibuni silakan. Selama itu sungguh menegakkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka para ibu silakan ibu untuk mengamalkan. Itulah dulu bu, bilang dulu sama-sama itu doa yang pertama berkaitan dengan duduk sholat wajib sambil duduk dan yang kedua tentang doa duduk di antara dua sujud. Nanti bu ketika bangkit dari sujud itu posisi beliau seperti apa? Insya Allah nanti hari yang belum. Maka bu ada pertanyaan. Ustaz, doa-doa yang itu di antara dua sisi, kalau tidak salah ada beberapa ya. Ini baru gitu. Kalau di bulan Ramadan yang disampaikan tadi dengan satu. Tapi dalam hadis yang terakhir dijelaskan juga rasanya para duduk yang berdua. Jadi kapan kami saja yang dari wajib diri silakan untuk memilih. Karena itu hanya spesialis tanpa bisa silakan menjaga mereka. Tapi kalau sudah jatuh pada kebijakan tadi, maka itu tidak bisa di. Itu sangat memberi yang penting. Bukan yang di antara dua ini, yang maksudnya di antara dua ini masih ada lagi. Cuma satu yang boleh itu. Satu yang boleh. Jadi Quran dulu kerajaan itu itu itu. Tapi ini Nanti Ustaz. Insya Allah kita sampai. Kalau satu lagi ada pertanyaan tentang ayat kursi. Karena kemarin bikin hari ya, 14-15. Nah, itu harus 3 hari berturut-turut dilakukan atau boleh salah satu, misalnya karena ada apa namanya, ada keperluan gitu. Tapi keperluannya 2 hari, jadi hanya bisa 1 hari. Apakah itu diperbolehkan? Kalau tanggal 13, 14, 15 itu disunahkan untuk haul sunnah. Tadi itu kan. Jadi nanti menyangka apa kaitannya dengan sumpah mediasi. Bukan. Nah, kemudian ini wajib sih. Karena ini hukumnya sunnah. Bagaimana kalau 13 tahun 14, 15 tidak apa nggak jadi masalah yang tidak betul bersihkan tahunnya itu karena nanti tidak menyatakan tidak sampai 15 dipakai kayak gini bu kawati 12 rakaat setelah subuh 2 setelah duhur 4 pada duhur 2 pada maghrib 2 kan isya 2 lalu itu jenis pertama 12 rakaat yang nggak apa-apa yang dapat pahala yang mana yang luas tengah gitu. Jadi tidak ada yang mencatat bahwa kalau dilakukan 1 kali yang sisanya tidak dari dulu semuanya sudah. Kalau salah berapa hari? 6 hari dilaksanakan cuma 3 hari.
Jadi ada pertanyaannya, jadi jangan itu kan yang di sini kita itu. Jadi Allah tetap menghargai yang kita lakukan ini pengingatkan. Maksudnya begini, ada 3 hari, saya mau bertanggal 3 hari, kemudian 2 bulan, nah itu yang jadi berarti menganggap ayat mungkin jadi 13 hari masa hari ke-13 itu. Saya nih selalu setiap tahun tuh mau 2 hari, itu tidak kena hari itu berarti dia menetapkan selalu ini. Itu, jadi jangan sampai ada bentuk tempat rakyat itu merasakan kemampuan. Itu dia tetap sakit. Kalau bukti, dari sini akan dia pakai kemudian dia kalau sholat tahajud itu yang penting satu dengan diri ya. Nah caranya bagaimana mau buat satu empat itu yang dikaitkan dengan dua-dua itu kembali. Yang dua itu pun itu disadarkan oleh Nabi. Yang empat juga disadarkan dan dilakukan oleh Nabi. Nah, ibu nyamannya yang mau yang dua dengan witir nanti atau yang empat dengan witir. Maka ini saat itu berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi semuanya benar. Ya, jadi bukan sama yang semuanya benar. Yang sebenarnya itu. Jelas keseringannya Nabi sholat malam itu 4 aja. Tapi Nabi tidak mengatakan empat konsepnya. Ya. Maka ibu menjadi dari yang penting ibu bisa komunikasi. Untuk tadi, tentang kita tadi mulai di kita paham ada apa dalam kebaikan dan itu kita belajar itu kalau menurut saya itu dari yang marah jadi kan nanti mengatakan pertanyaan ketika itu aja nanti mengungkapkan. Nah kalau nanti harus seperti bentuk kapan tidak boleh dengan bahasa kita itu perlu ada nanti kalimatnya karena sudah masuk pada dalam undangan dengan bagus atau paling bentuk itu jadi maka kita saja dengan undangan pakai hukum dengan syaratnya bahasa kita kenapa ini pertimbangan kita itu apalagi itu tidak bisa sama. Saya tidak ada keinginan itu kayak orang ingin mobil, jadi orang berguna. Ingin rumah, ada sempurna. Jadi, silakan bangsa dan kita mau bangsa yang penting jadi paham apa yang belum. Begitu. Iya, betul. Mangga dua yang juga bisa dilakukan. Jadi, saya bisa mau tidak masih mangga ini tidak. Karena tidak ada tadi yang boleh. Ustaz, apakah boleh melaksanakan ibadah yang sunat tapi jadi rutin gitu? Ambil contohnya begini seperti sholat duha, itu kan sholat sunat, tapi kita melaksanakannya rutin hampir setiap hari. Saya tuh ditegur suami saya katanya kan itu sunat jadi nggak usah menetapkan harus kata itu jadi sebaiknya bagaimana mewajibkan kadang iya jangan menetapkan wajib yang itu yang boleh
Jadi ibu tuh salah Tuhan tuh merasa wajib. Ya Ustaz. Salah Tuhan kan kalau saya tidak tahajud merasa berdosa. Kalau saya waktu 13 12 rakaat cuma merasa dosa, Ya. ya kan? Itu yang nggak boleh. Kalau saya tidak tahu Senin Kamisnya merasa berdosa, itu dia yang itu yang dimaksud. Tidak boleh kita tangan ini jadi wajib. Kadang-kadang suatu bentuk perbuatan karena rutin dilakukan dan menjadi sudah kebiasaan, lalu dia itu tidak mengerjakan ini tapi itu pengharusan dan sebagainya. Itu yang nggak boleh. Itu bu. Tapi kalau seandainya lebar terkandung itu masalah itu. Cuma yang jadi masalah keras atau dosa ketika tidak merasa. Itu bukan kita. Itu bu ya. Jadi sebetulnya sholat Tuhan itu kan ya betul. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa kalau tidak sholat Tuhan, Memang rasanya seperti ada yang kurang gitu aja, itu bukan. Iya, maksudnya ada yang jadi kalau kalian jangan mengulang yang kurang menjadi tidak benar. Kita itu harus berkata ya, kita beribadah, insya Allah nanti hari Rabu depan mudah-mudahan tidak ada keadaan bu dan penjelasan ketujuan kaitan menambahkan doa yang berkaitan dengan hidup dalam dua hidup khusus pergerakan. Mudah-mudahan kali ini hidup ada yang sama, silahkan kita yang berkata, silahkan nanti kita benar. Terima kasih Bu, saya kepada semua yang menyampaikan. Walaupun percaya dengan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.